Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 3, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Ibu dapat menjumpai kalian untuk bersama-sama kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama Ibu Maruyah, Ibu mengajar SKI di kelas 3. Baik, kita siap untuk belajar materi yang pertama, yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memulai pelajaran, sebaiknya kalian lihat dulu gambar yang ada di belakang Ibu. Di sini ada gambar hewan, gambar buahan, dan ada gambar bangunan. Di antara kalian, ada yang tahu gambar hewan apakah ini? Betul sekali. Ini adalah hewan onta. Kalau kita mengenal hewan onta, kita langsung terpikir atau teringat bahwa hewan ini berasal dari negara Arab. Kemudian buah kurma. Kita pasti sudah pernah memakan buah kurma, bukan? Nah, kita tahu bahwa di Jazirah Arab atau di negara Arab adalah merupakan penghasil buah kurma yang terbanyak. Kemudian bangunan yang ada ini, yang ada di belakang Ibu, adalah sebuah bangunan yang berada di kota suci Mekah. Bangunan apakah ini? Iya, ini adalah bangunan Ka'bah. Nah, semuanya ini identik dengan negara Arab. Sengaja Ibu kasih gambar ini supaya kalian langsung mengenal bahwa kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam langsung dari tempat asalnya, yaitu negara Arab. Baik, kita mulai pelajaran kita yang pertama. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan pembelajaran. 1. Mengenal keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam. Keadaan alam Jazirah Arab, mengenal bangsa Arab. 2. Mengetahui tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kehidupan masyarakat sebelum Islam, tradisi kepemimpinan kota Mekah sebelum Islam. 3. Keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam. 4. Sifat dan watak masyarakat Arab. 5. Kesimpulan. 6. Hikmah mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Lanjut. 1. Mengenal keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam. Keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam berupa padang pasir yang tandus dan gersang. Berdasarkan keadaan alamnya, Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu 1. Tihamah, berupa gurun, udaranya sangat panas dan berangin tenang. 2. Hijaz, berupa lembah di celah-celah pegunungan. Di Hijaz terdapat 2 kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. 3. Najd, yaitu wilayah dataran tinggi. 4. Yaman, yaitu wilayah Jazirah Arab yang telah banyak dihuni masyarakat Arab sebelum Islam. Penduduknya termasuk yang telah maju pada saat itu. Namun sayang, sering terjadi peperangan, sehingga banyak bangunan yang rusak. 5. Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir yang luas, dikenal dengan padang Sahara, tandus dan gersang, berada dalam kekuasaan bangsa Persia. Nah, kemudian mengenal bangsa Arab. Secara umum bangsa Arab dibagi menjadi 3, yaitu 1. Al-Arab Al-Ba'idah yang terdiri dari kaum Ad dan kaum Samud. Ini kita ketahui bahwa kaum ini sudah dimusnahkan, terdapat di dalam Al-Quran. 2. Al-Arab Al-Aribah, berdomisili di Yaman. 3. Al-Arab Al-Musta'robah, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, merupakan sebagian besar penduduk Jazirah Arab yang tinggal di kota ataupun di desa. Lanjut. Mengetahui tradisi masyarakat Arab sebelum Islam.
Masyarakat Arab sebelum Islam lebih dikenal hidup pada zaman jahiliyah. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Kehidupan mereka sangat keras, bersuku-suku, dan suka berperang. Tempat tinggal mereka terbagi dua, yaitu perkotaan dan pedalaman atau dusun-dusun. Penduduk yang tinggal di perkotaan, kehidupannya sudah menetap. Pekerjaan mereka berdagang dan bertani. Penduduk yang tinggal di pedalaman atau di dusun-dusun adalah mereka yang tinggal di padang pasir yang luas dan gersang. Pekerjaan mereka adalah berternak dan bertani. Mereka disebut suku Badui, suka berkelana, berpindah-pindah, mencari tempat yang subur, banyak rumput, dan sumber air untuk hewan ternak mereka. Tradisi kepemimpinan kota Mekah sebelum Islam. Tradisi pemerintahannya dilakukan secara adat. Jabatan pemimpin mereka dipegang oleh suku yang besar dan kuat. Salah satu tugasnya adalah memelihara dan menjaga Baitullah atau Ka'bah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan kota Mekah dipegang oleh suku Quraisy. Pada saat itu yang dipercaya mengurus Ka'bah adalah Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi SAW. Tugas utama Abdul Muthalib adalah menerima tamu-tamu yang mengunjungi kota Mekah, terutama pada bulan Zulhijjah atau musim haji. Selanjutnya, 3. Keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam. 1. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki sosial budaya yang sangat menonjol, yaitu kebanggaan terhadap kelompok masing-masing. Sistem sosial mereka dalam hal keturunan mengikuti garis bapak. Ditandai setiap akhir nama orang Arab selalu diikuti dengan penyebutan nama bapaknya, dengan kata bin untuk anak laki-laki dan binti untuk anak perempuan. 2. Masyarakat Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku, disebut juga kabilah. Tidak mengenal rasa persatuan bangsa, hanya berdasarkan kabilah, yaitu pertalian keturunan. Jika terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota kabilah akan membelanya. Kabilah-kabilah itu mempunyai orang-orang yang terkemuka, yang dijadikan pemimpin mereka. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah-tengah kaumnya sangat terhormat dan diistimewakan. 3. Masyarakat Arab sebelum Islam mengenal perbudakan. Budak-budak diperjualbelikan oleh majikannya, layaknya barang dagangan. Majikannya memiliki kekuasaan mutlak terhadap budaknya. Seringkali budak-budak diperlakukan tidak manusiawi. Setelah Islam datang, budak-budak dimerdekakan dan dihapus atau ditiadakan. 4. Masyarakat Arab sebelum Islam sudah maju dalam bidang sastra dan seni. Mereka mempunyai penyair-penyair yang terkenal. Setiap tahun mengadakan lomba puisi di Ukaz. Lanjut, 4. Sifat dan watak masyarakat Arab. Sifat dan watak masyarakat Arab sebelum Islam sangat keras. Selain itu, mereka sangat membanggakan suku atau kabilahnya secara berlebihan. Kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. Kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam diantaranya adalah menyembah berhala, percaya tahyul, mabuk, berpoya-poya, boros, mengundi nasib dengan panah atau berjudi. Kemudian membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan karena merasa malu kalau mempunyai anak perempuan. Nah, di samping kebiasaan buruk yang membentuk sifat dan watak masyarakat Arab sebelum Islam, ternyata mereka juga terkenal memiliki kebiasaan baik, yaitu mereka sangat dermawan, memuliakan tamu, pemberani, pekerja keras, menepati janji, memiliki tekad yang kuat, teguh pendirian, menjaga harga diri, dan dapat dipercaya. 5. Kesimpulan dan hikmah. 1. Sebagian besar jazirah Arab berupa padang pasir yang tandus dan gersang. Berdasarkan keadaan alamnya, maka jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Tihama, Hijaz, Najd, Yaman, dan Al-Arud. Bangsa Arab yang mendiami jazirah Arab dibagi menjadi 3, yaitu Al-Arab Al-Ba'idah, ini yang sudah musnah, 2. Al-Arab Al-Aribah, dan Al-Arab Al-Musta'robah yang merupakan keturunan
Nabi Ismail alaihi salam. Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Kalian tahu apa arti jahiliyah? Iya, jahiliyah artinya zaman kegelapan, zaman kebodohan. Karena pada saat itu tradisi mereka masih sangat buruk. Watak dan sifat masyarakat Arab sebelum Islam sangat keras dan membanggakan suku atau kabilahnya secara berlebihan. Namun di antara sifat dan kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam, mereka juga mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Hikmah mempelajari materi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam adalah kita menjadi mempunyai informasi bagaimana tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ternyata sangat jauh berbeda dengan setelah Islam datang. Kemudian kita dapat memahami latar belakang keadaan sosial budaya mereka dan dapat memahami terbentuknya watak keras, pemberani, dan menjaga harga diri di kalangan mereka. Sehingga kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu mengikuti kebiasaan baik dan terpuji dari mereka, kemudian membuang jauh-jauh kebiasaan buruk mereka. Seperti yang kita lihat saat ini, bangsa Arab sudah menjadi negara yang sangat maju dan makmur. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Untuk lebih memahami materi pelajaran 1, silakan mencoba jawab latihan halaman 12 sampai halaman 15. Ini sifatnya hanya untuk dipelajari di rumah, tidak untuk dikirim. Baik, terima kasih. Syukron, semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.